Shalom, mari pagi ini saya mengajak kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan kerinduan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berapa banyak saudara rindu meninggikan Tuhan, mari siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan Engkau adalah andalan kehidupan kami. Ajar kami lebih lagi hari-hari ini, terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati,
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau sumber kekuatan, sumber penghiburan, hanya Engkau Tuhan, sumber sukacita, sumber segalanya dalam hidupku. Terima kasih, Kau hadir bagiku, menuntun langkahku, menyertai selalu. Kau limpahkan setiamu di dalamku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan Engkau, kami datang mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sungguh Engkaulah pengharapan kami, sungguh Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih buat waktu ini kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan. Nanti saatnya kami akan duduk diam belajar akan firman. Tuhan, penuhkan kami dengan pengurapan yang baru, juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kuat kuasa, hikmat marifat yang daripada surga limpah atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam saudara yang terkasih. Masih dalam tema yang sama di bulan ini, tema gereja kita tetap jaga hati. Saya akan beri satu tema, subtema yang menurut saya lumayan bagus, yaitu 3 rahasia tetap bisa jaga hati. Ada 3 poin penting, ada 3 rahasia supaya kita bisa tetap jaga hati. Yang pertama langsung saja kita buka dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi poin yang pertama supaya kita bisa tetap jaga hati dalam hidup ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ada pertanyaan yang sangat penting di sini menurut saya. Pertanyaan yang mendasar adalah, apa parameternya, apa tolak ukurnya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ini poin penting. Ini pertanyaan mendasar. Apa parameternya kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Seorang hamba Tuhan kah? Bahkan pendeta terkenal kah? Apa kita beribadah kah? Atau seorang guru sekolah minggu? Atau seorang yang rajin memberikan persembahan? Apa itu parameternya? Apa itu tolak ukurnya kalau dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa tolak ukurnya kalau kita mengasihi Tuhan dalam hati? Mungkin ada yang bilang, wah seorang hamba Tuhan Pak, banyak hamba Tuhan yang justru masuk penjara karena berbuat seperti yang di TV-TV. Banyak seorang pelayan Tuhan justru yang balelo, banyak. Kita enggak ngerti tolak ukurnya apa. Nah, pertanyaan lagi yang paling mendasar adalah, kenapa kata-kata di sini ya, perhatikan, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budi. Kenapa segenap hati ditaruh di awal, bukan di akhir? Kalau dibalik, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Kenapa enggak seperti begitu? Kenapa hati itu selalu ditaruh di depan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa seperti begitu? Ini pertanyaan mendasar. Karena Tuhan itu selalu melihat hati kita. Jadi parameternya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita itu sendiri dengan Tuhan. Hanya Tuhan dan engkau sendiri yang tahu bagaimana hatimu sebenarnya. Bagaimana hatimu sebenarnya dalam Tuhan, hanya engkau sendiri yang tahu.
Bagaimana hatimu? Hanya Tuhan dan Engkau yang tahu. Makanya ditaruh di kata di depan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, karena Tuhan itu melihat hati, bukan akal budi, bukan knowledge ya, bukan kecerdasan ya, tapi hati lain ya, kecerdasan dengan hati lain. Ada nggak orang mati karena nggak gelar S3 atau doktor PhD atau gelar? Nggak ada. Tapi ada nggak orang mati karena sakit hati? Banyak, kena kanker. Makanya ditaruh di depan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Karena Tuhan melihat hati. Daud itu dipilih bukan karena besar badannya seperti kakaknya, gede, dhuwur, bagus, ganteng, rosok. Bukan cuma seperti begitu, tapi Tuhan melihat hati Daud jauh ke dalam. Sama, Tuhan dengan kita juga sama. Tuhan itu melihat hati kita. Maka untuk kita dapat menjaga hati kita supaya tetap baik dalam hidup ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan balelo lagi. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Derek Gusti ampun separuh-separuh. Ikut Tuhan full heart, sepenuh hati. Karena Tuhan melihat hati, bukan akal budimu, bukan jiwamu, tapi Tuhan melihat hati seperti Tuhan melihat hatinya Daud. Makanya dia dipilih sebagai raja pada waktu itu. Wow, itu rahasia yang pertama supaya kita tetap bisa jaga hati. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan segenap ekonomimu, bukan segenap jiwamu, bukan segenap pikiranmu, bukan segenap jabatanmu. No, tapi dengan segenap hatimu. Kalau engkau sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, apapun badai yang menerpa hidupmu, engkau tetap bisa berkata, hatiku tetap melekat dengan Tuhan. Takkan pernah ku biarkan hatiku berpaling daripada Tuhan, supaya tetap damai sejahtera Tuhan ada dalam hatiku. Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Itu rahasia yang pertama, supaya kita tetap bisa jaga hati. Rahasia yang kedua, kita langsung buka saja dalam Amsal pasal 12 ayat ke-25. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Bukan berarti kalau kita khawatir jalan kita bungkuk-bungkukin ya. Bukan seperti begitu maksudnya. Dalam terjemahan lain itu kekhawatiran di sana dijelaskan itu membebani hati, hidup terasa berat. Itu artinya dalam terjemahan lain. Saya ulangi lagi ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, poin yang kedua supaya kita tetap bisa jaga hati adalah jangan terlalu khawatir dalam hidup ini. Wow, ini sulit dipahami, tapi memang iya, manusia itu pasti ada yang namanya khawatir. Tetapi perhatikan di sini, kekhawatiran membungkukkan orang, terjemahan lain membebani hati. Terasa berat, hidup ini jadi terasa berat kalau kita terlalu khawatir. Maka hati kita selalu rasanya tidak plong dalam ikut Tuhan ini. Nah, poin yang kedua adalah jaga hati kita. Jangan sampai kita termakan, tergerus dengan yang namanya kekhawatiran dunia ini. Karena itu membebani hidup kita seperti orang berjalan seperti orang bungkuk seperti itu loh. Karena kekhawatiran yang mendalam. Tetapi bagaimana caranya? Perhatikan ayat 25 tadi. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Katakan kepada dirimu kalau engkau khawatir, aku sehat, aku kuat, anakku sehat, pekerjaanku diberkati Tuhan, apapun yang kulakukan pasti diberkati Tuhan. Perkatakan perkataan yang baik setiap hari, supaya hatimu tetap terjaga, supaya jangan kekhawatiran itu menggerus imanmu. Wow, itu poin penting. Saya pikir cukup dua saja, karena waktu. Yang jelas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jangan main-main dengan Tuhan. Yang kedua, redam kekhawatiran itu, perkatakan perkataan yang baik dalam dirimu. Aku kuat, aku sehat, aku pintar, aku cerdas, aku diberkati, apapun yang aku kerjakan pasti diberkati, kemanapun aku pergi, aku akan dilindungi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.